Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back, tepuk tangan guys. Yeay. Di episode podcastnya Pelita Insani yang ke-13. Bener banget, kayak kita udah mulai lihat-lihat nih siapa narasumber kita siang hari ini. Yuk kita semua siap-siap. Kita akan panggil Dr. Winda SPKJ. Terima kasih. Sekarang Maria. udah dengan status baru loh, nggak SPKJ aja. Nggak lihat nih ada apa guys. Oke, kita ucapkan selamat juga untuk maratoner kita. Yeay. Buat yang belum tahu, maratoner berarti udah lari 42,19 kilo. Tepuk tangan lagi. Boleh ya aku ngerapiin Boleh gini juga ya? nih. Boleh ya? Wah, apa kabar nih dok? Baik, alhamdulillah. Aku senang loh diundang hari ini loh. Tas dulu. Karena aku punya kesempatan buat sombong secara elegan gitu loh. Kudu saling nyelamatin nih. Oh ya, aku bangga juga diwawancaranya podcast barengnya sama maratoner juga. Masya Allah, gitu. yes. Jadi kalau yang belum bisa lari, kasihan banget deh. Yuk kita ngajak semua orang untuk bisa cari happiness-nya. Nah, betul. pas banget sama topik hari ini, kita akan membahas pengaruh olahraga sama kesehatan mental nih. Soalnya aku lihat-lihat kayaknya dokter makin glowing kesini ya. Makin terlihat awet muda gitu. Ya banyak juga yang nanya-nanya, tadi pagi aku kupas tuntas juga. Aku mau sombong dulu, aku sempat lari. Aku hari ini belum lari. Aku hari ini belum lari, baru Oh, jalan ntar sore. kaki aku hari ini. Ya, jadi habis lari aku memang ada update dan aku inget aja kayak ada beberapa tuh yang nanya gitu kayak, "Nan lu gak capek? Everyday banget lu lari." Terus kayak lu kayak happy mulu deh. Kelihatan gak ada masalah. Nah, aku mau nanya langsung sama expertnya. Ya, sebelum nanti kita bahas lagi nih tips and trick bisa Biar dia gak sia-sia di sini ya. bisa jadi maratoner gimana. Tapi kita akan bahas dulu apa sih manfaat. Kita akan bedah juga. Kita akan fokus ke 5 manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Ya, Kita mulai. mari kita mulai. Oke. Sip. Apa nih ya, jadi gini. Kalau pertanyaannya kayak Mbak Nanda paling sering ditanya gak capek. Pasti enggak ya, karena kan itu sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan. Betul. Ya kan. Banyak teman-teman pasien itu yang cenderung pingin sehat, pingin oke, tapi tidak menyiapkan waktu untuk berolahraga. Karena sebenarnya modal utama kita jadi sehat, jadi oke, jadi keren, jadi glowing itu ya kan ya, itu adalah menyeimbangkan lifestyle kita. Jadi saya pernah ditampar sama satu sejawat ya. Waktu itu saya sakit Mbak Nanda. Jadi gini-gini ternyata saya punya sejarah yang buruk ya. Jadi saya tuh kena batu empedu waktu itu. Dan itu batu empedunya kolesterol tuh. Nah, jadi dia bilang, "Winda, jadi dokter itu gak bisa cuma sekedar profesi." Setuju. Ya. Jadi dokter itu adalah your lifestyle. Ketampar dalam gak sih? ya. Jadi ternyata oh iya ya, gue selama ini jadi dokter itu ternyata cuman mampu mengaplikasikan ilmu itu untuk diedukasi ke pasien gitu, tapi diri sendiri enggak. Nah, memperbaiki lifestyle itu kan emang gak gampang ya, karena itu berkaitan sama kebiasaan kan Mbak Nanda. Nah, jadi memang kalau kita mau punya kebiasaan baru itu harus dimulai. Suka gak suka harus dipaksa. Salah satunya ya harus memasukkan jadwal berolahraga dalam kegiatan harian kita. Itu sih. Jadi olahraga itu segitu pentingnya karena akan menentukan kualitas hidup kita. Selain menjaga mata. Setuju. Ingat gak sih kayak zaman-zaman awal mulai lari lagi, kayak apa aja, percaya nggak guys? Kalian di sini semua yang pada nonton ada 1000 audiens saat ini. Buktikan, Ya, buktikan. Buktikan. Ya, itu untuk mulai nggak mudah. Nggak mudah banget, kayak lu harus ngeluangin waktu di tengah kesibukan kita yang sibuk banget ini, kerja di rumah sakit, kayak kapan waktunya? Ya, Kok seolah-olah. Yes, gitu. Jadi kayak mulai awal tuh nggak mudah gitu. Tapi once lu udah mulai dan happy ngerjainnya, tanda tanyanya happy dulu nggak ngerjainnya gitu. Jadi kalau happy, insya Allah bisa konsisten. Gitu. Itu yang tadi dikenal sama runners high tadi, yang kita sempat ngomong di belakang bener. ya. Jadi runners high. Jadi itu aku mau coba tanya nih sama Dokter Winda untuk
lari sendiri, kan kita nih lagi bahas lari, tapi Hmm. banyak macam olahraga ya. Mm-mm, Kita akan mm-mm. bahas juga untuk anak-anak lari nih. Hmm. Biasanya pernah dengar gak sih endorfin, hormon endorfin gitu. Kan Mm-mm. kadang kan gitu kayak apaan sih hormon endorfin gitu, kayak nyari endorfin dulu nih gitu. Mm-mm. Ya di sini kita mau coba bahas dan minta penjelasan langsung dari Dokter Winda juga. Apa sih hormon endorfin? Kenapa kok bisa abis lari kebanyakan orang tuh ngerasa kayak happy banget Ya, gitu loh. oke. Ya, silakan. Jadi kenapa orang bisa happy habis berolahraga? Karena tadi ya, endorfin tadi keluar ya. Cuman itu kan sebenarnya endorfin tuh memang udah ada di tubuh kita. Oke. Dan Allah, Tuhan itu udah ngasih gratis itu. Nah, Mhm. tinggal kitanya nih aktif nggak untuk memproduksi itu dengan baik. Jadi dari beberapa penelitian itu dibilang kalau kita mau punya endorfin yang cukup, mau tubuh ini menghasilkan endorfin secara otomatis, maka berolahragalah. Hmm. Jadi banyak sih literatur yang bilang idealnya olahraga tuh berapa kali dalam seminggu gitu ya. Mhm. Cuman secara umum saya biasanya ngambil yang sebisa mungkin kita berolahraga tuh 5 kali dalam seminggu dengan Oke. durasi 20 sampai 45 menit. Atau ada yang bilang dalam seminggu 150 menit. Olahraga apapun ya. Mhm. Nah, jadi itu baru kita bisa bilang kita berolahraga teratur. Oke. Jadi kalau nggak melakukan itu ya kita nggak bisa bilang kita teratur. Nah, endorfin akan dikeluarkan otomatis kalau kita olahraga teratur. Oke. Saat endorfin lagi oke dan stabil, kita bisa mengontrol hormon-hormon yang nggak oke, misalnya kortisol yang berlebihan. Oke. Makanya akhirnya kita dapat rasa senang. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, ya faktor risiko untuk menjadi cemas, faktor risiko untuk menjadi depresi, itu kan bisa kita kontrol Minimalisir. dengan baik, kita bisa meminimalisir, kita bisa apa ya, menurunkan tingkat stres kita gitu. Jadi kalau bisa tanpa obat kan lebih oke. Makanya tadi lifestyle itu ya harus dibenerin, mulai dengan berolahraga apapun itu. Nah, kenapa kalau lari itu cepet banget bikin orang happy karena memproduksinya juga cepet. Oh Jadi gitu dong, walaupun dibanding capek, olahraga lain gitu? Atau nggak bisa lebih juga ke sih dibilang. kardio gitu? Ya, cuman karena dia juga bekerjanya cepet ya, walaupun capek, jadi rasa senang, ada euforia yang Nah, didapatkan dari sebenarnya situ. menarik tuh. Yes. Olahraga tuh beberapa orang tuh bilang capek loh. Kok bisa ada Hmm. outputnya hormon endorfin itu sendiri? Mungkin karena dia belum menemukan olahraga yang tepat. Oke. Jadi rasanya kayak kok bosen ya, kok Iya, apa ya. iya, iya, Jujur iya. ya, orang yang kayak aku nih yang nggak bisa diem, Sama banget. mengerjakan yang judulnya nge-gym itu akan jadi tantangan yang Ya besar. Allah, tos dulu kalau gitu. Yoga itu Serius. akan jadi tantangan yang besar. Jadi cuman kan tadi ya kita tuh harus mulai membiasakan. Ya, Membiasakan betul. itu kan mau nggak mau, suka nggak Betul, suka. betul. Karena kita juga harus seimbang. Iya, iya. Makanya dalam melakukan sesuatu, goals itu penting untuk diset. Iya, betul, Kalau betul. kita nggak punya goals, kita nggak tahu kita mau ngapain sih gitu. Betul, Jadi harus imbang, kardio jalan, Strength training, ya, otot juga jalan. ya walaupun Jadi memang nggak hobi tapi harus dilakukan gitu. paham, paham. Jadi memang kita bisa bagi kelompok ya. Ada olahraga yang hubungannya sama kardio ya. Jadi lebih ke fokusnya Ya. jantung ya. Terus ada olahraga yang hubungannya sama fokusnya ke otot Ya. gitu. Contohnya strength training kayak nge-gym dan lain-lain Nah, gitu. betul. Jadi memang harus seimbang idealnya. Itu loh yang katanya kardio itu Iya, loh. jadi sebenarnya olahraga apapun itu kalau dinikmatin dan disenangin ya endorfin tetap keluar. Makanya nggak dibilang lari bikin ini, berenang bikin ini, enggak, Iya, nggak dikotak-kotakin gitu loh. Selagi kita bergerak, insya Allah endorfin keluar. Aku percaya karena aku juga runners kebetulan untuk Woi, bisa maraton. Wah, harus maraton untuk bisa cepet, karena memang lari itu prosesnya tuh secepat itu untuk kita bisa berkeringat gitu ya Dok. Kayak beda sama Rasanya strength training. kepuasannya dapet. Betul. Nah, itu yang dibilang runners high karena euforianya Oke, dapet. dengar Jadi ya, bawaannya guys. senang gitu. Iya, Jadi iya, daripada iya. pakai stimulan, berlarilah. Dari kenyataan. Euforianya. Oh gitu. Kayak Dari euforianya dapet. Oke, yang pertama kita udah bahas terkait runners high sendiri. Nah, yang kedua nih katanya hubungannya sama kesehatan mental, olahraga sendiri itu ngurangin stres sama depresi. Tadi udah di-mention juga. Bener gak sih Dok? Bener lah. Karena aku kayak kalau bahas depresi sendiri gitu, kayak hal yang berat banget. Apakah benar? Depresi ya pasti berat. Gangguan depresi itu sebenarnya ada dua ya. Depresi itu apakah sebuah simptom atau sebuah diagnosis. Diagnosa, Ya, betul. Jadi itu harus dibedakan. Yes. Mood yang turun itu adalah simptom tuh. Jadi kenapa dia bisa menurunkan tingkat kecemasan, bisa menurunkan
mood yang terdepresi karena tadi endorfin udah keluar, Oke. dopaminnya udah keluar, Mhm. sehingga secara disadari atau tidak serotonin pun ikut meningkat. Wah 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 wah. Kan Banyak nih ya. hormon, 3 neurotransmitter itu tuh oke banget untuk menstabilkan mood kita, bikin mood kita jadi oke. Denger guys. Tuh, Iya ya jadi, iya iya. daripada kita melakukan hal yang nggak jelas, ngelamun, Ini nih, bermuram durja, scrolling, nah jangan salah loh guys. oh iya benar itu karena kalau kebanyakan scroll kan Nah, kita jadi brain fog tuh. tuh, Sedangkan bisa jadi highlight nih. berolahraga iya nih agak lompat-lompat ya. Nggak apa-apa dong. Sedangkan berolahraga itu membantu kita berkonsentrasi juga, kita Nah, fokus. ada juga tuh di poin yang mau dibahas nanti. Heeh. Karena Ini buat loh, saya lari itu tuh momen saya buat mindfulness sederhana. kayaknya kita kembar deh. Apa yang kamu sampaikan tuh kayak aku mau mengamini gue juga Iya gitu kan, dong. ya kan itu Iya, adalah iya. me time yang sesungguhnya. Gitu buat Banget. saya. Tapi ya tiap orang kan tergantung karakternya masing-masing ya memaknai Setuju. benar. Aku mau kasih bold, Mm-mm. guys. Nggak usah sok ngerasa jadi korban deh. Nggak tahu kerjaan dokter Winda tiap hari ngadepin pasien gimana. Jangan gara-gara kerjaan dikit terus udah ngerasa gue depresi. Ah, ya, Kebayang gak sih dokter spesialis nih ya kedokteran jiwa tiap hari tuh ngedengerin gimana Masalah orang ya. konsul gitu masalah-masalah orang sendiri kan, so kayak ya part untuk kita bisa healing tuh salah satunya ini ya dok. Ya. Kalau saya Mbak Nanda lebih suka menggunakan kata soul refreshing. Yes Ya karena healing tuh kan cenderung penyembuhan tuh. Iya, Ya, iya, jadi iya, berarti iya. kita sakit betul gitu. betul Sebenarnya kita mungkin tidak sakit atau mudah-mudahan tidak jatuh ke kondisi gangguan, oke tapi yang namanya perubahan suasana perasaan itu kan manusiawi banget ya. Oke, Siapapun oke. itu, seorang psikiater pun sangat mungkin mengalami hal Betul. itu. Jadi itu adalah berolahraga tuh momen buat soul refreshing buat kita. soul refreshing catat Ya, siap. karena rekreasi itu jadi sesuatu kebutuhan primer loh sekarang. Iya setuju. Dengan indis ekonomi ya kan? Lirik Gen Z dong. Yang mana? Yang mana nih? Kayak semua Gen Z. Kita Gen Z. Jadi ya memang itu yang dibutuhkan. Betul, gitu. betul. Jadi ya tadi itu adalah pengalihan atau pelarian yang cukup tepat ya. Yes, Dan positif. dan nggak mengorbankan hal-hal lain. Kalau dibilang kok nggak ada capeknya sih ya karena memang harus dilakukan, Iya, iya. dinikmatin. Kalau ada bilang gue tuh nggak punya waktu, yakin lo nggak punya waktu? Yakin gitu lo. ya. Jadi saya punya sejawat juga, saya sebutkan aja Iya. ya, Dokter Daniela, dia juga psikiater. Dia selalu ngasih hashtag tuh di tiap postingan dia, ada waktu kok. Karena Yes. sesungguhnya memang ada waktu kok. Keren gitu. banget Terus- buat yang mager. Nah, terus guru saya, konsulen saya di RSCM itu juga bilang bukan nggak ada waktu, waktunya yang lo adain. Wih, guys, hari ini banyak banget highlight quote-nya kayaknya. ya. Dan quotes-nya. Quote-quote-nya banyak banget ya. Jadi kalau masih dibilang, aduh nggak ada waktu, kibul. Iya, nggak usah Ada. gitu deh. Masalahnya Ada. Mau apa enggak itu doang. Oke, berarti aku rangkum juga di poin tadi barusan olahraga hubungannya sama kesehatan mental. Tadi udah dibilangin ngurangin depresi, cemas, dan salah satunya juga tambahan yang ketiga meningkatkan konsentrasi juga ya dok ya. Ya, kenapa bisa gitu Mbak Nanda? Soalnya pada saat kita berolahraga itu nggak cuma endorfin yang berperan, ada adrenalin. Yes. Ya, ada adrenalin. Jadi adrenalin itu kan dia membuat aliran darah kok ke seluruh tubuh itu jadi lancar, termasuk ke otak, sehingga oksigenisasinya juga terpenuhi dengan bagus. Akhirnya kita bisa konsentrasi. Iya. Gitu. Nah, terus endorfin itu juga berperan untuk dia membentuk sel-sel otak, membuat merangsang pertumbuhan sel-sel otak, sehingga tuh jadinya otak kita tuh terlihat lebih muda terus gitu. Oh gitu dok. Aku Jadi mencoba kepikunan menganalogi dan kita- membayangkan. Iya, jadi kayak soal kepikunan mungkin bisa teratasi karena kita konsentrasi. Misal saya tuh selain lari saya juga suka zumba, Mbak Oh Nanda, iya, oke. Jadi zumba itu kan banyakkan gerakan-gerakan tuh. Dancing. Nah, kita kan melatih koordinasi kita juga. Jadi banyak banget faktor-faktor yang bermanfaat yang kita dapatkan disadari atau tidak dengan berolahraga. Oke, good. Berarti tadi udah dibahas juga soal meningkatkan konsentrasi. Kenapa ya Ya. sampai di sana? Oke, yang keempat
meningkatkan kepercayaan diri. Jelas. Wah, perlu itu. berdiri gak sih dong? Terus kita post gitu ya. Itu jelas. Mungkin Mbak Nanda kalau ingat saya beberapa tahun lalu nggak segini-gininya banget ya. Ingat gak sih lari? Iya. Oh ya, jadi Didorong-dorong guys. jadi Mbak Nanda ini orang yang Weh. merangsang muscle memory aku kembali. Itu benar tuh fakta. Aku Jadi, ingat banget kita jadi lari di mana. kebetulan saya itu sekolah di SMA yang memang lari itu adalah olahraga kita. Jadi setiap Jumat, saya dulu di SMA Lab School Jakarta, Rawamangun, itu setiap Jumat kita harus lari pagi. Iya. Dan kalau mau jadi OSIS harus lari. Jangan-jangan lu atlet. Jadi OSIS harus lari. Karena jadi, mengingatkan memori muscle-nya. muscle memoriku dirangsang sama Mbak Nanda. Nah jadi udah punya muscle memory soal lari. Jadi waktu diajak Mbak Nanda lari kembali di ulang tahun Pelita waktu itu ya. Iya, betul. Walaupun di awal itu gua ngos-ngosan Betul. hanya mampu di 2,5 kilo, tapi langsung dapet runners high itu. Jadi besok Itu lu dapet runner kayak gitu pas di situ ya. Dan akhirnya habis itu gue jadi lari Lari lagi. banget lu. Iya. Ini harus saya pasang. Jadi habis itu lari terus gitu. Jadi oh iya ya, ini menyenangkan dan ternyata saya bisa menikmati me time-nya dari lari cukup 30 menit kan kita. Iya. 30 menit, 45 menit betul, udah oke banget. Kalau kita punya banyak waktu 1 jam, itu lebih menyenangkan lagi. Aku tangkap nih, maksudnya buat orang-orang yang ngerasa kayak nggak punya waktu katanya, sebenarnya lari itu pilihan olahraga yang cukup tepat. Ya, Karena betul. dalam kurun waktu kayak less than 30 maybe, kayak lu Dapet buat yang 5 kilo, kenceng lah, setuju. 20 menit tuh 3 kilo gitu. Setengah jam tuh udah dapet 5 kilo. Buat yang baru-baru nggak apa-apa banget. Malah ada beberapa area zone 2 itu tuh malah bonusnya nih ya guys, bisa jadi fat burner zona betul, gitu loh. betul. Karena ya itu dia Aku olahraga sekarang, yang aku sekarang maintain. menikmati lari di zona 2 loh. Sama. Karena buat aku targetku adalah nafasku enak, Yes, menikmati happy, hari-hari, betul. dan mindfulness tadi. Setuju. Susah mindfulness kalau kita di PES 5 misalnya. Udah mikirin wah Ya anak di kan? rumah gimana. Ya kan? Zona 2 itu nikmat banget buat mindfulness buat Betul. aku sih. Sama lah kita Ya ya. kan? Oke, yang terakhir nih. Apakah benar? Tadi aku sebenarnya belum jawab loh itu kepercayaan diri. Oh gitu ya. Lanjutin dulu. Saking banyaknya udah isi ditanyain kepala aku Andre ya. tuh. Oh, sisa dikit lagi waktunya. Monggo. Gimana Oke, gimana? Kenapa bisa percaya? Karena suka tidak suka kan kita punya berat badan ideal akhirnya. Look kita jadi oke. Ya kan? Terus ini tanpa disadari lebih Iya sih, lebih cerah loh. lebih seger. Iya, kayak karena orang nanya semangat, di mana iya, perawatan betul. gitu. Padahal air wudhu. Kalau Mbak Nanda yang jawab orang percaya, kalau aku yang jawab orang nggak ada yang percaya lah kalau aku bilang aku karena air wudhu gitu. Karena memang nggak pernah perawatan, aku nggak pernah perawatan. Jadi Gila. bener loh. Alami ya glowingnya. Aku nggak pernah jadi curhat. Ya. Aku nggak pernah apa tuh namanya? Skin booster, Iya, yang sederhana, botox, nggak apa lagi. facial. Facial gue nggak pernah seumur Iya, hidup. iya, Siannya iya. gue ya. Jadi yang kayak gitu aja tuh nggak pernah. Tapi Jadi, orang pada nggak percaya. Nggak percaya. Lu glowing banget soalnya. iya, alhamdulillah jerawat udah nggak. Karena Iya. stres kita berkurang. Betul. Kan itu berkaitan tuh dengan reaksi-reaksi tubuh yang tidak menyenangkan Langsung itu. pada mau lari nih guys Nah, habis kalau ini. udah punya kepercayaan diri kan kita tampil di lingkungan sosial jadi lebih enak. Gitu. Setuju, go lari. Walaupun bentuk badan mungkin belum ideal ya untuk versi beberapa orang kan punya ideal Betul. masing-masing. Tapi karena dia tadi dapat endorfin yang cukup, ada euforianya ya dia membawakan diri dia juga Yes. akan nyaman gitu Oh, loh. itu definisinya meningkatkan Iya, kepercayaan diri. karena dia jadi nyaman membawakan Iya. diri ke lingkungannya mereka. Gitu. Karena memang nggak usah nunggu luar ya. Hal-hal faktor-faktor dari luar kitanya sendiri tuh udah happy banget Ya. gitu. Aku malah mungkin baru-baru ini juga ada sedikit tindakan yang harus dilakukan. Aku jadi kayak belajar sabar karena biasanya aku lari everyday banget dong. Sini aku harus sabar dulu karena nggak Controlling. boleh ya guys. Cuman aku pelan-pelan tetap mulai aja gitu. Ya itu karena aku ngerasa kayak wah kalau nggak lari aku ngerasa badan aku tuh nggak enak. Sakit ya kan? Kayak aduh nih aku udah lari. Cranky ya. Kalian gitu juga gak sih yang di sini? Aku gitu. Aku gitu banget. Aku Tuh gitu. suami aku sampai bilang kayak lu tuh kayak kiamat doang gak lari. Saking hujan badai aku tetap berlari Sampai dong. akhirnya suami udah pasrah, ya udah Ya silakan. Boleh. Kayak malah kita lebih kalem ya kalau olahraga ya di rumah ya. Bener. Oke, kita ke part yang terakhir. Di sini sih aku dikasih contekan bener gak sih
mengurangi rasa kesepian juga? Iya. Kok bisa? Gini, itu tergantung Iya, karakteristik iya, masing-masing iya, ya, iya. tapi berlari itu suka nggak suka bikin kita punya interaksi sosial. Oke. Walaupun kita nggak kenal sama orang itu. Pernah Mhm. nggak, Mbak Nanda lari karena ngeliat, wah sama-sama pelari nih, Iya. "Pagi, assalamualaikum," Yes, apa, yes, yes. padahal kita nggak tahu tuh, tapi Mhm. rasanya untuk menyapa itu tuh ada gitu. Atau, Iya, iya, hal iya, iya, sederhana iya. deh, kita papasan sama orang lari, Mhm. terus dia misalnya ini pengalaman pribadi ya, dia misalnya larinya nggak ke tengah gitu, kan kita secara nggak langsung, ya itu Iya, membuat iya, kita iya. jadi punya interaksi sama orang, jadi nggak merasa kesepian. Apalagi kalau misalnya olahraga itu kita terlibat dalam satu komunitas. Iya, iya, Kan iya, dapat iya, iya, informasi, iya, dapat iya. teman baru gitu, Mhm, saling mhm. bisa jadi teman curhat, bisa malah akrab. Nah, itu kan membuat kita tidak merasa sepi. Sekalipun misalnya kita ikut olahraga yang tidak berkelompok, Mhm. kayaknya juga akan membuat kita nyaman ya, karena kita udah nyaman sama diri kita sendiri gitu loh. Setuju, setuju. Kenapa kamu begitu? Kamu merasa kesepian berolahraga lah. Iya kan? So, berarti ada definisi kesepian, tanda Ya, kutip, maksudnya dari inner kita, heeh. toh akan juga berdampak kesepian yang kitanya akan berinteraksi gitu ya? Karena kesepian tuh kan cenderung akhirnya dia menarik diri. Itu Iya, salah iya, satu iya. gejala gangguan depresi, orang Gitu ya? cemas, kan sibuk sama penderitaannya aja. Tapi kalau dia udah happy, dia udah nyaman sama diri dia, dia Iya, mau iya. ngapa-ngapain juga Berarti enak. olahraga ini salah satu solusi juga ya buat orang-orang yang ngerasa tuh, yang tadi, yang Hmm, kamu bilang kayak, kok aku ngerasanya nggak happy ya, kok hmm, aku ngerasanya kayak melamun, iya nggak hmm. sih dok? Karena memang di penelitian yang terbaru sekarang banyak penelitian yang bilang bahwa salah satu yang mempercepat perbaikan suatu gangguan Mhm. adalah bergerak. Nah, Nah, bergerak loh. itu lo bisa aktivitas fisik, bisa Iya, iya, berolahraga, iya, iya. tapi jangan diem gitu. Karena kalau diem tuh kan kita cenderung bermuram durja ya, Iya, 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 nelangsa gitu. Itu iya, kan iya. itu aja udah auranya nggak enak gitu. Iya, Ya iya, nggak sih? Tapi iya, kalau iya. bergerak kan ada aja gitu yang bikin Iya, kita iya. nyaman. Itu Berarti sih. sebenarnya gerak itu solusi. Itu juga nggak dalam artian mengikat untuk ekstrovert introvert gitu. Maksudnya nggak Enggak, masalah lu mau ekstrovert, enggak. lu mau introvert. Karena pada saat orang sudah menikmati suatu hal, dia Yes. akan ngerasa sepi. Mau dia introvert, mau dia ngerjain sendiri gitu. Misalnya kayak teman-teman di sini nih yang Hmm. suka ngutak-ngatik coding apalah, ngutak-ngatik Iya AI lah. guys, Kan yang lu begadang tadi mana-mana. kan lu ngerjain sendirian kan, tapi lo Iya enjoy. Apakah coy. lo merasa kesepian? Kan enggak gitu, karena udah menikmati Iya, iya, gitu. iya. Olahraga pun sebenarnya kayak gitu. Gerak guys. Kan kalau Mbak Nana mungkin cenderung lari sendiri ya, karena Iya, susah solo nyari gua. bareng-bareng sama Betul, komunitas betul. lain karena mungkin masalah pekerjaan. Mhm. Tapi kan nggak ngerasa sepi kan? Enggak banget Iya dok, kan? makanya Nah, badan sakit malah malah kayak iya. nggak enak gitu Karena feelnya. udah nikmat gitu, Yes. udah seneng gitu. Oke, udah Yes. ditandain nih waktunya bentar lagi. Sebelum kita udahan, Heeh. kita harus bahas ini dulu Oke. nih. Ini yang gue tunggu. Kapan lagi gue sombong dengan Flexing meriah? dulu kita. Marathon, congrats. Aku udah siapin kado sebenarnya Oke, ya setelah banyak ya ini. bonusnya. Karena ini Virgin Marathonnya Hmm. Dok Winda. Sebenarnya mungkin buat orang-orang sendiri kayak gila ya lu lari 5 jam lebih, almost 6 hours gitu. 42,19 kilo. Are you sure? Aku baru ngomongin itu sama teman lari aku Citra, Oke. anak Ratu Jawa Iya, iya, ya. iya, iya. Jadi Congrats Mbak. iya, oh Dia maraton dia juga. maratoner juga. Jadi dia bilang nih, waktu itu kita perjalanan Iya. ke Palangkaraya ya. Terus dia bilang, "Dok, kita tuh lari 6 jam loh, Dok. Iya Udah loh. pindah kabupaten berapa itu, Dok?" Oh iya juga ya gue. Iya. Masalahnya Martapura Banjarmasin, itu aku taunya mall terbesar di sana, itu 33 kilo loh dok. Iya bener. Masih kurang buat Aku- nyelesain. Betul, aku kemarin peak trainingnya kan 30 Iya. kilo dari 0 kilometer Banjarbaru, Iya, iya, finishnya di Best Western. Iya, that's why. Nah, 30 kilo. Are you crazy? Gitu loh. Iya. Cuman percaya deh, maksudnya kayak gimana nih, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Betul, karena dalam berolahraga itu pasti kan ada goals ya. Walaupun kita nggak mau jadi atlet, Yes. tapi pasti kalau udah kita menikmati itu kita pingin punya capaian. Iya. Entah capaian itu pace, entah capaian itu jarak, Setuju. entah capaian itu ikut race di mana, Iya, kan tuh iya. masing-masing orang ya. Tapi Bener. saat itu bisa dilakukan dan dicapai, ya Maksudnya kayak me versus me. Ya, Ya nggak sih? betul. Once baru mulai kita Nah. nyaman 30 menit jogging, once sambil jalan juga, terus udah enjoy jogging, terus lari pace-nya juga dari yang pelan, akhirnya bisa kenceng, syukur-syukur bisa podium, syukur-syukur badannya bisa sekece ini gitu loh. Sip. So, buat kita semua, aku mau denger konklusinya hari ini dari Dok Winda dalam artian olahraga hubungannya sama kesehatan mental. Oke,
olahraga itu udah nggak bisa dipungkirin bahwa sangat berpengaruh sama kesehatan mental karena tadi endorfin otomatis keluar, serotonin keluar, dopamin keluar, adrenalin keluar dan itu suka tidak suka neurotransmitter dan hormon-hormon tersebut juga bermanfaat kepada aktivitas fisik. Oke. Jadi entah nanti keluhan fisik berkurang ya atau nanti juga berkaitan sama mood yang jelas itu juga akan membaik. Apapun olahraganya selagi dilakukan teratur dan rutin pasti kita akan dapat manfaat yang cukup oke, baik fisik juga mental. Itu udah nggak bisa dipungkirin gitu. Siap. Selain untuk diri sendiri, sosial juga pasti dapat. Setuju banget. Dari tadi aku udah disuruh nih buat ngangkat yang ada di sini. Kita sambil berdiri nih dong. Kita berdiri bentar nih. Oke. Iya. Ya. Tada. Sombongnya Ini ya. virgin semua ya. Kapan lagi sombongnya ya? Kapan lagi ya? Ini virgin half Ini- marathon Ini dan marathon. ini yang maraton, ini yang half maraton. Oke, Jadi di mana virgin aja? Dua-duanya. Ini kemarin BFI tahun lalu, ini tahun Jangan ini. turunin sampai kelar. Oke, gua mah seneng kapan lagi sombong gue ditonton Jangan seluruh turunin sampai rakyat ini penutup kita soalnya. seluruh rakyat Indonesia ya Iya, kan. iya, Nah, iya. harus aku kalungin gak mana? Iya, Allah, Oh yang maraton deh Yang ini terakhir ya, yang paling maraton, update Masya Allah. guys. Aku jujur gak nyangka lo bisa melalui Wih ini. keren, aku mau nangis nih. Karena kayak kebanyakan memang emosional banget sih di garis finish tuh. Betul, Iya gak sih kayak ya Allah aku betul. bisa ya. Betul, jadi itu sekali-kalinya aku ngerasa 3 kilo tuh jauh banget. Iya gitu. Udah di kilometer 39. Oke. Harusnya kan gue 3 kilo lagi ya, kok gue gak nyampe-nyampe ya. Itu Iya, rasanya iya, gitu. iya. Jadi pas nyampe, Iya gak sih kayak ya Allah kayak gak mungkin gitu tapi bisa. iya gitu. aku harus menyelesaikan itu dengan strong. Biar suamiku gak khawatir. Oh, alhamdulillah setuju jadi gue banget. selamat. Biar dapat izin lagi Biar aja. dapat izin lagi. Itu sih yang penting. Sama kita nggak usah sok-sokan lemah deh lu. Iya. Padahal naik tangga juga udah suffer banget. Ya. Bener. Oke, once again congratulations Terima kasih buat Virgin kembali. Marathonnya. Thank you tim. Kalian mengundang aku di saat yang tepat loh. Oh, Masih gitu ada ya? hawa-hawa sombongnya. Makasih banget episode 13 kali ini. Setelah beberapa lama kita nge-freeze bentar, kita akan aktif kembali ya. Dokter Winda pembukanya dan insya Allah ke depan kita akan ada episode-episode lanjutan yang hubungannya sama kesehatan. Dan pasti ya. narasumbernya oke-oke semua. Cakep. Terima kasih semua, tepuk tangan dulu. Terima kasih buat narasumber Rumah Sakit kita Mitra Marathoner. Insani. Oke. Seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Oke, ini adalah penutup. Kita akhiri. Jangan lupa dok, prakteknya di sini dok. Oke, Iya. oh iya. Yang ngerasa kayak gue punya gangguan nggak enak nih gitu. Buat semua teman-teman yang mungkin merasakan ada keluhan entah di pikiran, Sip. perasaan, perilaku dan sepertinya sudah berusaha sendiri tapi masih belum bisa menyelesaikan itu, Yes. silakan datang ke Rumah Sakit Pelita Insani karena saya berpraktek di sini Senin, Rabu dan Jumat jam 16 sampai dengan selesai ya. Alright. Terus kalau misalnya punya BPJS sangat bisa untuk Ya, kita layani di betul sini. sekali. Silahkan daftar di hari Rabu khusus pasien-pasien BPJS. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Gak apa-apa nanti disawer deh banyak tepuk tangan hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dok. kembali. Terima kasih semua. Wis, Terima keren. kasih. Pakai medali. Yoi. Ya, aku tutup dulu. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih podcast Pelita Insani. Bye. See you Terima again. kasih.